Ini udah goyang, sudah haus tuh ya. Ini sudah haus nih. Ini udah haus nih. Tapi di sini gue lihat ya, bosku nih. Kelihatan nggak? Di sini ada bekas dipapas ya. Di sini ada bekas dipapas nih, entah pakai gerinda mungkin ya. Jadi ini tuh haus, tapi diratain lagi dengan cara dipapas ya. Mungkin seperti itu. Tapi efeknya apa? Ya tetap aja. Yang ada nanti malah kasar ya. Ini bagian sini juga tuh. Tapi ini masih tahap masih bisa dipakai sih. Nah, di sini nih terjadi poal tuh. Nih ya. Ada tuh kelihatannya. Oh, iya. Tuh. Asnya mungkin ini patah atau apa namanya aus, tapi logikanya tuh paten di baut ya kan. Nah, sedangkan bautnya baut kuning ya begitulah. Ya. Yang dumang. Goyang domang. Terus ditambah lagi ini buat dratnya, dia nggak lurus ya, dia mengsol. Iya bikinnya ya. Kayak Lariko nih sebelah sini, yang dia nongol ke sana itu dia kurang masuk tuh. Ini dia kurang masuk. Makanya kenapa nongol ke sana? Efeknya timbulnya di sini keluar, terus kena papas rumah kopling nih, lecet ya. Jadi dia ngerenggang, Larikonya keluar dia tuh. Ini keras dimasukinya. Ini juga masangnya tahu pokoknya ini di sini aja udah gitu. Oke bosku, balik lagi sama gua. Nah, jadi di sini kita kedatangan King lagi. Nah, ini untuk persiapan touring, tapi di sini emang motornya bukan cuma sekedar buat servis saja ya. Jadi di sini motor itu dia ada kendalanya gemuruh ya, gemuruh berisik, dan tapi gue di sini nggak bisa nyalain deh karena lagi pas datang itu dia keadaannya di step dibawa ke sini karena untuk headnya dia pakai yang bukan bawaannya, sudah diganti ya, dia beli second yang keruman nih, dan bautnya pun nggak ada ya. Jadi gue nggak bisa hidupin ngasih ciri khas gemuruhnya. Gue cuma pernah dengar aja lagi pas awal motor ini datang ke sini, dan baru sekarang mau dibongkar ya. Ini untuk headnya nih, ini sampai ke kubah-kubahnya jadi chrome nih. Headnya masih bagus dan tampilannya bagus bosku. Nah, terus lagi di sini kalau kendala dari luar, kalau kita cek ya, jadi di sini tuh dia overbossnya tebal, dan untuk lubangnya di sini dia kecil-kecil. Nah, ini karakternya dia responsif bawahnya ya. Terus lagi di bagian boring ya, bagian boring dia itu baret-baret, bagian exhaust. Terus di bagian bushboard dia ada baret sih, nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Pokoknya di sini ada baret. Jadi piston ini dia haus juga ya, kemungkinan haus juga untuk pistonnya. Dan untuk bagian gemuruhnya ya, itu udah otomatis ada di bagian bearing sih, suara-suara gemuruh ya. So udah bukan suara tek-tek lagi bunyinya ya bosku. Jadi gemuruh itu dia rame lah. Itu kalau gemuruh rame gitu biasanya dia ada di bagian bearing ya, bosku. Terus di sini pokoknya ini mesin mau dibelah mesin, mau dicek semua, dan apa aja nanti yang bakal diganti ya bosku. Dan untuk bloknya juga di sini, bloknya di sini pakai yang NPP ya. Nih sama pistonnya. Nah, ini bloknya yang gua porting kemarin. Cuma emang rencananya mau belah mesin ya. Jadi di sini ntar untuk bloknya itu sekalian diganti pakai NPP ini. Ini udah porting ya. Ini udah finishing. Video yang porting blok ini udah tayang ya bosku di video-video sebelumnya, cek aja di playlist ya. Nah, seperti ini bentuknya nih. Nah, jadi nanti ini motor kalau kerusakannya itu udah diganti semua, bloknya mau pakai ini ya bosku. Dan di sini kita mau lanjut bongkar ya. Oke, pokoknya pantengin terus. Nah bosku, jadi ini untuk olinya. Tuh, wow, hitam Kayak lumpur. butak amat sih. Buset. Kecap Malika. Kecap Malika weh. Statement 2 tahun gak diganti nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, 2 tahun nggak diganti juga. Tuh, kata-kata mutiara itu. Kata-kata mutiara. Saya menjadi masalah 2 tahun gak diganti mas. Nggak apa-apa. Mana sih tisu ya? Cuman kebebasan berpendapat.
Ntar bosku, santai ya bosku. Aduh. Biar nggak acak-acakan belejetan ini. Kita cek apakah ada gram-gram. Ya. Ini udah kayak lumpur banget tuh, bosku. Oke sih ini bersih ya. Ada gram-graman tapi tipis banget, tipis banget. Belum lanjut masih. Belum lanjut masih dibuka. Bukanya dulu. Dan di sini kita menemukan setutnya di sini sudah pakai yang ini ya, yang bearing ya. Kalau nggak salah ini bearing nih, ini yang bearing. Terus ini anjing udah pakai baut goblok. Weh, ini gimana ini ownernya ini? Waduh, ini pakai baut ini. Itu primer ya? Waduh, primer ini preman. Coba kita lanjut buka dulu ya bosku. Sorry kalau di skip ya, memori guanya takut penuh nanti nggak bisa konten. Dan di sini juga ya bosku nih, satu lagi nih, ya tuh. Ini udah goyang sudah haus tuh ya. Ini sudah haus nih, ini udah haus nih. Tapi di sini gue lihat ya bosku nih, kelihatan nggak? Di sini ada bekas dipapas ya. Di sini ada bekas dipapas nih, entah pakai gerinda mungkin ya. Jadi ini tuh haus, tapi diratain lagi dengan cara dipapas ya. Mungkin seperti itu. Tapi efeknya apa? Ya tetap aja. Yang ada nanti malah kasar ya. Suara koplingnya nanti yang ada malah kasar. Dan lagi di sini buat ini primernya tuh. Primernya kendor bosku. Tuh kelihatan ya. Nih asnya nih. Tuh dia kendor ya. Oke. Jadi kita lanjut bukain dulu semua. Nah bosku, jadi ini dia nggak bisa disopot ya. Disopotnya tuh dia nggak enteng. Mungkin si lubang stutnya dia benar-benar terlalu pas dan dimasukinnya itu secara paksa. Dan lagi yang bikin gua nggak ngeh itu ini, ini yang bikin gua ngeh nih. Ini kok bisa gitu loh dipasang di sini gitu kan? Ini kan harusnya di sini bosku. Nih harusnya di sini, tapi ini di sini. Mungkin dipindahin itu dengan alasan sepertinya di sini selek, tapi nggak tahu juga ya di sini selek atau enggak. Yang intinya itu harusnya adanya di sini ya. Tuh, dan untuk dratnya dia ada di sini ya. Tuh, dratnya ada kok. Kalau dilihat secara fisik dia masih bagus dratnya ya. Tapi kenapa pindah ke sini? Ya, seperti itulah. Dan ini aduh, ngelepasnya harus dicongkel kayaknya, coy. Agak susah soal ini. Mau nggak mau ya, sambil dicongkel ya, bosku. Nah, kena nih. Wah, amazing. Di sini dia kotor sekali ya bosku. Ada penuh apa-apa? Itu penyimpanan penuh. Waduh, penyimpanan penuh. Nah, di sini ini apa nih? Oh, stutnya. Ini stut yang sebelah kirinya. Jadi dia nggak pakai ini ya. Dia nggak pakai bearing. Dia nggak pakai bearing bosku. Aduh, kemana ini nyemplungnya? Sini apa? Oh iya. Nih ya. Jadi dia pakai seperti potongan sepi ya. Seperti potongan stud sebelah kiri ya. Jadi ditambahin lagi. Oke. Ini seperti ini. Dan lagi sepertinya ada si pelornya ya. Mungkin pelornya di dalam sana. Dan untuk ininya dia kotor banget nih ya. Kotor banget, dekil ini. Ownernya preman ini, waduh. Bingung gue. Gue lihat ranking kanannya pada begini nih, bingung amat gak nih. Aduh, kotor itu. Terbukti bersiap. Sampai berlumur gini bosku. Noh. Udah kayak lumpur. Aduh. Oke. Cek. Ya.
Ini rumah kaki empatnya. Rumah kaki empatnya ini dia sudah termakan di kisaran 03-an lah kalau gua rasa ya. 03, 02 lah kayaknya. Ini tipis, ini masih bisa pakai tapi ya. Ini masih bisa pakai banget. Tinggal dibersihin aja kalau itu. Tapi kalau buat ini diganti ya. Ini longgar banget nih. Nih. Tuh. Mungkin sebelumnya haus ya. Sebelumnya tuh haus seperti ini. Terus diratain nih pakai gerinda nih. Nah, mungkin seperti itulah. Dan yang otomatis dia renggang. Antara kampas kopling dan rumahnya dia renggang. Nah, berarti kehausannya dia malah lebih cepat karena apa? Karena dia oblak. Nah, makanya di sini timbul haus lagi gitu. Jadi ya mending diganti aja sih lah. Ya, bukan masalah orinya atau apanya gitu. Yang penting diganti. biar maksimal lagi. Nah, dan terus lagi di sini, aduh, aing. Aduh. Ampun. Tapi nggak minta salam 5 juta sih. Ya, insya Allah sih. Mudah-mudahan di bagian dalamnya juga ya, bagian dalam ini di bagian dalaman mesinnya mudah-mudahan nggak ada yang macam-macam lah ya. Cukup di bagian luar aja lah yang macam-macam ini. 14 mana ini coy? Udah ambil. Ada. Mana ngegeol lagi kan ini. Goyang tadi kan, miring kan. Itu udah pasti. Ini emang kerakasnya udah seperti ini ya. Dia enggak. Oh, udah potongan ya? Iya, sebelah sini dia udah dipotong ya, bosku. Tuh. Jadi dia dipotong terus dibikin rat. Mungkin rat sebelumnya haus kali. Dan gue juga nggak tahu lah ya. Jadi intinya ini motor ini baru pertama kali bongkar ya. Gua bongkar di gua gitu. Dan ini untuk persnelingnya mereknya Fukuyama ya. Kalau memang operan giginya dia masih bagus, ini masih tetap gua pakai ya, bosku. Oke. Tang spi mana sih? Tang spi yang hijau. Tang spi yang lancip. Olinya gila. Kental. Susu kental manis. Nggak bisa keluar. Ada ringnya lagi nggak? Oh ya ada. Betul. Dan di sini ada ringnya lagi satu lagi, dan di sini untuk lahar ikonya ya bosku. Nih, ini lahar ikonya dia nongol keluarnya. Ini harusnya rata ya, jangan nongol keluar nih. Nah, efeknya ini dia melengkung keluar nih. Dudukan cover penjepitnya ya. Nah, jadi ini sudah turun ya bosku. Ya. Jadi ini kita mau belah aja. Oke. Jadi kita langsung belah biar kita lihat dalamnya ya bosku. Ya. Jadi diangkat sisinya. Bagian sini. Beda pantekan kita mah. Wis aus coy tuh. Beda. Kita cek ya bosku. Taruh di sana tuh. Nah, terus lagi ini rasionya ya. Lumpur. Inilah yang namanya lapnya kotor. Ini buat tangan aja tuh mah. Hai. Nah, gitu. Kita cek. Nah,
Ini capit rasionya ya bosku. Capit rasionya. Persekelnya ini ya, persekel gigi nih. Ini buat capitnya nih. Makan nggak? Kemakan sebelah sini nih. Waduh, sebelah sini nyangkin nih. Tuh, parah nih. Beda PR. Ini parah nih sebelah sini nih bosku nih. Ya. Bagian yang sekunder. Oh, ini mah tipis pisan, Cok. Kalau ondanya ganti jangan kurang susah. Ganti. Suwe. Ngelihat kerak as begitu aja paleng ya. Jadi usahakan ya bosku, kalau misalkan mau beli motor second itu dicek, dibelah langsung biar kita tahu kendalanya ya. Ini apa ini? Bisa kayak gini. Ini Oh, aus nih. Ini bekas apa kayak gini ya? Ini. Nih? Nah, ini tandanya Ereking Traba. Coel liatin coel yang banyak. Coel yang banyak. Yes. Nah, ini namanya serbuk Oreo ya bosku. Serbuk Oreo ini namanya. Aduh ampun aing aya bae ieu nya. Aduh. Ereking ge kumaha ieu nya? Di sebelah sini. 2, 3, 4. Ini 1. Ini 1 2 3 4 5. Cek. Ada nggak? Wah, aman sih ya. Aman. Aman. Yang sebelah sini. Ini bagian sini juga tuh. Tapi ini masih bisa dipakai sih. Nah, di sini nih terjadi poal tuh. Nih ya. Ada tuh kelihatannya. Oh, iya. Tuh. Ya, kelihatannya bosku di gigi 5-nya. Tapi di gigi 4 dia bersih nih. Tumben gitu loh. Ereking gigi 4-nya bersih tumben. Ya, ini gigi 5 malah. Tapi biasanya gigi 4 yang paling parah tuh. Biasanya ya. Gigi 4 itu tuh paling parah di bagian sekunder. Tapi ini enggak dia. Dan lagi ini dipantek aja cuy. Dilurusin dulu. Nah, pantek aja kerekasnya. Ini perlu karet tuh. Ya. Enteng ya kayaknya ya. Enggak begitu seret cuy. Keluar tuh. Nah, Lepas dulu. kalau buat o-ring ini dia masih bagus ya. Kalau buat o-ring nih, tapi untuk asnya ya tuh. Ini asnya. Sadaqallah. Nih, ya. Sadaqallahul tuh. Ya, asnya. Mungkin ini patah atau aus, tapi logikanya tuh paten di baut, ya kan? Nah, sedangkan bautnya baut kuning ya begitulah. Ya. Yang dumang. Terus ditambah lagi ini buat dratnya dia nggak lurus ya, dia mengsol. Iya bikinnya ya. Gitu. Terus tambah lagi ini kerekasnya dia las-lasan ya bosku. Nih kerekasnya las-lasan. Yang tandanya itu biasanya kalau dilas tuh dia udah bagian bikin ini dia udah ini ya, udah longgar. Udah longgar. Jadi pas begitu di center dia langsung dilas biar paten gitu kan. Ya kalau mau ada apa-apa lagi ya buka lagi, las lagi, kan gitu. Jadi kerkas di sini kendalanya cuma ini aja sih. Terus bagian sini dratnya juga. Nah ini dratnya udah agak-agak amburadul nih, bekas murnya ini. Nah bagian sini juga ini haus nih, bagian primer nih. Ini hausnya parah nih, pegang aja tuh. Kerasa parah itu. Dia dalam. Ya kerasa ya. Nah, iya. Ini di bagian crankcase sini ada kendala nggak Din? Coba semprot aja coba. Yes. Takut ada lecet-lecet. Soalnya udah bekas salah-salasan ada lecet-lecet. Di sini ada lecet sih beberapa kayaknya tuh. Tuh ada lecet tuh ya. Dah. Nih lecet nih. Oh iya garis. Tuh dia ada garis lecet ya. Bulat ya. Ya, ini bekas apa? Goyang dumang. Nah, bekas goyang dumang ya bosku.
Aduh. Ini sampai kena ini film. Nih, bekas goyang dumang satunya. Sebelah sini juga sama ya. Jadi bekas mungkin di sini bekas entah itu kayaknya seher jebol udah. Entah itu seher ngejim gitu ya, ngejim terus pecahnya dia masuk dalam muter-muter itu bisa jadi ya. Ini garisnya dalam banget nih. Iya. Itu. Solusinya Oke, gimana tuh? bosku. Jadi solusinya ya dibiarin aja nggak apa-apa. Kecuali parah banget ya udah gede lebar. Kalau cuma segaris tipis begini dalam ya nggak masalah. Masih bisa. Paling ini bearingnya diganti nih tuh, bearingnya udah ini ya tuh ada karat-karatnya tuh. Oke. Jadi intinya untuk dalamannya itu seperti ini ya bosku. Untuk dalamannya seperti ini, perkasnya seperti ini yang tadi gue jelasin. Rasionya seperti tadi, capit udangnya juga seperti tadi ya, ada kehausan, persekalnya dia masih bagus. Nah, jadi intinya yang jelek itu apa aja yang diganti itu seperti yang di utama tadi ya, itu kayaknya harus ganti semua, termasuk bearing nih, bearing kerkas, seal kerkas, itu semuanya diganti. Berikut yang dalamannya juga ya, kayak lar Iko nih sebelah sini, yang dia nongol ke sana itu dia kurang masuk tuh. Ini dia kurang masuk. Makanya kenapa nongol ke sana? Efeknya timbulnya di sini keluar, terus kenapa pas rumah kopling nih, lecet ya. Jadi dia ngerenggang, larikonya keluar dia tuh. Ini keras dimasukinnya. Ini juga masangnya tahu pokoknya ini di sini aja udah gitu. Bisa kebalik dulu ya. Nggak tahu. Oke. Jadi kondisinya seperti ini dalamnya ya. Cukup prihatin kan ya. Dengan keadaan motor yang seperti ini ya, mesin seperti ini cukup memprihatinkan ya bosku. Hanya kurang pengecekan aja. Anjing di sini tebel amat tuh. Bonus lah bosku ini tuh. Oreo bolu tuh gak Oreo bolu. Aduh ampun. Ya sebenarnya ada beberapa sih, bukan cuma ini aja yang kita kadang suka bongkar itu wrecking yang parah tuh sebenarnya bukan ini aja sih, banyak ya. Jadi intinya kita hanya mendokumentasikan ya, untuk terutamanya itu mendokumentasikan ketika motor owner ini kita bongkar, biar owner ini bisa lihat gitu ya, dalamannya seperti apa dan harus ganti atau enggak. Intinya next video berikutnya ya bosku. Jadi untuk di video sekarang ini cukup sekian aja. Dan makasih yang udah pantengin video ini. Dan jangan lupa pantengin juga video-video lainnya ya bosku. Cek di playlist ya. Oke? Thank you.